Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Jasmine Aisyah dengan NIM 2023 012076 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan analisis penentuan biaya jasa laundry dengan metode job costing. Yang pertama, profil UMKM. UMKM yang saya pilih adalah jasa layanan laundry yang saya beri nama Umbah-Umbah berlokasikan di Jogja. Saya memilih bisnis UMKM ini karena mayoritas mahasiswa di Jogja lebih memilih untuk mencuci pakaiannya di layanan laundry daripada untuk mencucinya sendiri. Lalu di sini saya mempunyai 3 layanan, yaitu adalah jasa cuci pakaian, yang kedua setrika pakaian, lalu yang terakhir adalah cuci plus setrika pakaian. Volume layanan per bulannya 400 kg untuk cuci saja, 250 kg untuk setrika saja, dan 750 kg untuk cuci plus setrika pakaian. Namun permasalahannya di sini adalah perusahaan mengalokasikan biaya cuci dan setrika masing-masing dengan biaya yang sama rata. Maka tidak ada pembeda harga antara cuci saja dan setrika saja. Maka dari itu akan terdapat potensi undercosting pada cuci saja dan overcosting pada setrika saja. Maka ini diperlukan pendekatan job costing agar mencegah undercosting dan overcosting. Slide yang kedua adalah identifikasi dan penjelasan istilah. Untuk yang pertama ada cost object. Ini adalah unit atau objek tertentu yang ingin diukur atau dihitung biayanya untuk mengetahui mana layanan yang paling menguntungkan, layanan yang perlu dinaikkan harganya, dan mengetahui apakah terdapat under atau after costing pada layanan tersebut. Lalu terdapat direct cost dan indirect cost. Direct cost yaitu biaya langsung yang berhubungan dengan layanan yang disediakan seperti deterjen, pewangi, air, plastik, tenaga kerja, listrik untuk mesin cuci, dan setrika. Sedangkan indirect cost sendiri adalah biaya tidak langsung yang harus dialokasikan dengan pendekatan yang dipilih seperti sewa tempat, listrik untuk umum, perawatan mesin cuci, dan setrika. Lalu terdapat juga ada biaya pengiklanan atau pemasaran. Lalu yang selanjutnya adalah cost pool dan cost driver. Cost pool yaitu pengelompokan biaya dari aktivitas tertentu seperti biaya cuci dengan dibanderol harga atau dibebankan harga dengan Rp6.000 per kilo. Sedangkan cost driver adalah faktor penggerak biaya digunakan untuk alokasi ke layanan seperti kilogram cucian dan jumlah orderan. Lalu overcosting dan undercosting. Overcosting sendiri terjadi apabila suatu layanan dengan beban biaya terlalu tinggi dibandingkan biaya sebenarnya, seperti setrika saja dengan harga jual Rp6.000 per kilogram. Sedangkan undercosting terjadi ketika layanan dengan beban biaya terlalu sedikit dibanding biaya sebenarnya, seperti harga jual cuci saja yaitu Rp6.000 per kilo. Nanti harga sebenarnya akan kita lihat di slide selanjutnya karena sudah dihitung. Lalu allocation base. Ukuran pembagi untuk indirect cost dari cost pool ke cost object seperti kilogram pakaian. Lalu yang ketiga adalah pemilihan metode. Di sini saya memilih metode job costing yang digunakan untuk merencanakan dan memantau seluruh biaya perusahaan. Lalu ada alokasi indirect cost berdasarkan waktu pencucian per kilogram. Lalu cost object adalah jasa cuci pakaian, setrika pakaian, dan cuci plus setrika pakaian. Allocation base-nya di sini menggunakan jam kerja karyawan. Lalu ada identifikasi biaya. Yang pertama adalah direct cost atau biaya langsung seperti deterjen, dikenakan biaya Rp800.000 per bulan digunakan untuk mencuci pakaian. Yang kedua ada pewangi pakaian, yaitu dikenakan biaya Rp300.000 per bulan, itu digunakan untuk mengharumkan pakaian. Lalu air dikenakan biaya Rp500.000 per bulan digunakan untuk mencuci pakaian. Lalu selanjutnya ada plastik, dikenakan biaya Rp300.000 per bulan digunakan untuk mengemasi pakaian pelanggan yang sudah jadi.
Lalu yang selanjutnya adalah tenaga kerja untuk 2 orang. Tenaga kerja untuk mencuci dan setrika, yaitu adalah 4 juta per bulan. Ini gaji untuk 2 orang, maksudnya jadi per 1 orang itu adalah 2 juta per bulan, upah untuk tenaga kerja. Lalu yang terakhir ada listrik mesin cuci dan setrika, itu adalah dikenakan 700.000 per bulan hanya untuk listrik kebutuhan mesin cuci dan setrika, jadi di luar beban yang ditanggung untuk listrik umum. Lalu selanjutnya ada indirect cost, yaitu adalah biaya tidak langsung. Seperti yang pertama adalah sewa tempat 1,5 juta per bulan, biaya tetap tempat operasional. Lalu ada listrik umum. Listrik umum sendiri ini adalah dikenakan biaya 400.000 per bulan, namun ini di luar pemakaian mesin cuci dan setrika, seperti untuk lampu, AC, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah perawatan mesin cuci dan setrika. Dikenakan 300.000 per bulan untuk servis ringan pada mesin cuci dan setrika. Lalu yang terakhir adalah biaya pemasaran atau iklan, yaitu dikenakan biaya 300.000 per bulan untuk meningkatkan konsumen lewat pemasaran online maupun offline. Lalu yang kelima ada asumsi kuantitatif. Cuci pakaian rata-rata 0,17 jam per kilo atau 10 menit 29 detik per kilo. Yang kedua adalah setrika pakaian rata-rata 0,17 jam per kilo atau 10 menit 28 detik per kilo. Dan cuci plus setrika pakaian rata-rata 0,17 jam per kilo atau 10 menit 29 detik per kilo. Jumlah kerja per bulannya, jumlah jam kerja per bulan adalah 240 jam. Lalu indirect cost per bulannya adalah 2.500.000, biaya tadi dihitung digabungkan. Lalu direct cost cuci pakaiannya adalah 4.700 per kilogram. Direct cost setrika pakaian 3.900 rupiah per kilogram. Direct cost cuci plus setrika pakaian 5.000 rupiah per kilogram. Lalu di sini ada perhitungan. Di sini sudah dibuatkan Excel-nya ini. Hasil perhitungan adalah dalam pecahan rupiah. Jadi ini yang di atas dari cuci pakaian per jam ini sampai direct cost cuci dan setrika pakaian ini adalah yang sebelumnya dimasukkan ke dalam Excel. Yang ini asumsi kuantitatif dimasukkan ke dalam Excel. Lalu akan dihitung alokasi biaya tidak langsung per jam. Di sini catatan perhitungannya adalah untuk menghitung alokasi biaya tidak langsung per jam adalah indirect cost dibagi dengan jumlah jam kerja per bulan. Lalu yang kedua adalah menghitung alokasi biaya tidak langsung berdasarkan layanan atau per unitnya. Untuk menghitung alokasi biaya tidak langsung dari unit cuci yaitu adalah 400 kg. 400 kg ini tadi dari jumlah kilogram per bulan, lalu dikalikan waktu cuci per jam, yaitu kita ambil 0,17, lalu dikalikan dengan hasil alokasi biaya tidak langsung per jam. Atasnya hasil yang dari indirect cost dibagi jumlah jam kerja per bulan. Lalu sama halnya dengan setrika dan cuci plus setrika, itu hanya diganti untuk jumlah kilogram per bulannya saja. Untuk menghitungnya itu sama, hanya diganti jumlah per kilogram per bulannya saja. Lalu untuk total biaya keseluruhan, cara menghitungnya adalah jumlah seluruh total per unit dibagi layanan. Maka kita harus menghitung per unitnya dulu untuk mendapatkan hasil total biaya keseluruhan. Di sini untuk menghitung total biaya per unit yaitu dalam kurung jumlah kilogram per bulan dikali direct cost cuci, seperti ini mencari cuci layanan, lalu tutup kurung untuk ditambah hasil lokasi biaya tidak langsung per unit. Maka diambil yang atasnya yang sudah dihitung tadi, lalu dimasukkan, nanti akan menemukan hasilnya. Untuk setrika dan cuci plus setrika sama, menghitungnya hanya saja diganti jumlah kilogram per bulannya. Lalu jika sudah ketemu
bisa menghitung total biaya keseluruhan untuk menjumlahkan. Lalu yang terakhir adalah biaya per unit dari cuci, yaitu total biaya cuci yang tadi sudah dihitung dibagi jumlah kilogram pakaian. Sama halnya juga untuk setrika dan cuci per setrika, hanya diganti jumlah per kilogramnya saja. Lalu setelah dihitung tadi, maka akan memperoleh hasil harga sebenarnya. Di sini adalah untuk cuci adalah Rp6.471, untuk setrika ada Rp5.671, dan untuk cuci per setrika ada Rp6.771. Itu adalah harga sebenarnya. Lalu jika sudah, maka kita analisis overcosting dan undercostingnya. Setelah mendapatkan hasil biaya per unit dengan biaya cuci yang tadi sudah dijelaskan adalah Rp6.471, biaya setrika Rp5.671, dan biaya cuci plus setrika adalah Rp6.771. Maka selama ini biaya layanan cuci mengalami undercosting dengan biaya sebelumnya yang dibebankan sebesar Rp6.000. Sedangkan harga sebenarnya adalah Rp6.471. Lalu terjadi overcosting pada layanan setrika dengan biaya sebelumnya Rp6.000. Padahal biaya sebenarnya hanya Rp5.671. Dan biaya cuci plus setrika yang sebelumnya dibebankan juga dengan harga sebesar Rp8.000. Dan biaya sebenarnya adalah Rp6.771. Juga mengalami overcosting. Lalu di sini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah ketidaksesuaian dalam pembebanan harga sehingga terjadi overcosting pada layanan setrika dan cuci plus setrika, lalu undercosting pada layanan cuci saja. Yang kedua adalah ketidaktepatan dalam pembebanan biaya menyebabkan laporan laba rugi pelayanan menjadi tidak akurat. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan harga menyebabkan layanan bisa terlihat terlalu murah dan terlalu mahal. Ini dapat mempengaruhi daya saing. Lalu terdapat saran, yaitu yang pertama adalah penyesuaian kembali harga layanan berdasarkan analisis terbaru. Jadi harus diganti harga agar lebih menarik daya pembeli atau konsumen. Yang kedua adalah melakukan analisis berkala untuk memastikan bahwa pembebanan biaya tetap sesuai dengan kondisi operasional. Yang ketiga adalah optimasi proses layanan, teliti proses kerja tiap layanan. Lalu yang terakhir adalah sesuaikan harga layanan agar lebih kompetitif namun tidak mencerminkan biaya sebenarnya. Begitu presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam.